Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurtia Purnamasari dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 27. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video pembelajaran yang berjudul Karya Tulis Ilmiah. Karya tulis ilmiah ini dilatar belakangi oleh pentingnya karya ilmiah untuk dapat disampaikan secara benar dan objektif saat disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Selamat menyaksikan pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karangan atau tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan tertentu. Karya tulis ilmiah berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Tujuan dari karya tulis ilmiah yaitu 1. Sebagai wahana untuk menuangkan ide secara tersurat yang disusun secara sistematis. Yang kedua, sebagai wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, melatih berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, sistematis, artinya tersusun dengan pola yang berlaku. Yang kedua, logis, artinya isi dari suatu karya tulis ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Yang ketiga, objektif, artinya berlandaskan teori, bukan berlandaskan pandangan pribadi penulisnya. Yang keempat, faktual, artinya karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan fakta, bukan imajinasi penulis. Macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, populer atau diungkapkan dalam bentuk ringkas. Ragam bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami dan umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. Bentuk karya tulis ilmiah ini biasanya digunakan atau dijumpai dalam media massa seperti koran dan majalah. Yang kedua, semi formal, yaitu mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Yang ketiga adalah formal, yaitu wujudnya haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul. Karakteristik dari judul adalah judul ditulis tanpa tanda baca akhir. Judul ditulis dengan huruf kapital semua, kecuali pada bagian anak judul. Pada bagian anak judul, huruf kapitalnya pada awal setiap kata kecuali kata penghubung dan kata depan. Struktur karya tulis ilmiah yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas satu latar belakang masalah, yaitu berisi penjabaran mengenai alasan pentingnya masalah yang dibahas dalam penelitian atau karya tulis ilmiah. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu berisi hal-hal yang perlu dipecahkan dalam penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Yang ketiga, tujuan penulisan, yaitu pernyataan mengenai fokus pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang dilakukan. Dan yang keempat, yaitu manfaat penulisan, itu membahas tentang kegunaan dilakukannya penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah yang ketiga yaitu kerangka teoretis, berisi muatan teori-teori kerangka pemikiran dan hipotesis. Dicantumkan juga penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah serangkaian prosedur atau tahapan dalam penelitian dimulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai pelaporannya.
Yang kelima, pembahasan. Pembahasan berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah mulai dari pendahuluan, kerangka teoretis, metodologi penelitian, dan hasil data yang diperoleh. Keenam, simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dan permasalahan yang bentuk ikhtisar dari pendahuluan, kerangka teoretis, hipotesis, metodologi penelitian, bahkan sampai temuan penelitian. Saran adalah usul atau pendapat yang ditulis yang mengacu pada hasil pembahasan karya ilmiah. Yang ketujuh, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku dan lain sebagainya karena telah dirujuk dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kesimpulannya, karya tulis ilmiah adalah karangan atau tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu ada 4. Yang pertama sistematis, yang kedua logis, yang ketiga objektif, dan yang keempat faktual. Untuk macam-macam karya tulis ilmiah, yang pertama populer, umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran dan majalah. Yang kedua semi formal, umumnya digunakan dalam bentuk berupa laporan dan makalah. Dan yang ketiga formal, dijumpai atau digunakan seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Karya tulis ilmiah juga mempunyai struktur yaitu judul, pendahuluan, kerangka teoretis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran, dan yang terakhir adalah daftar isi. Saran dari saya adalah dengan adanya penulisan dan paparan tentang karya tulis ilmiah diharapkan untuk para penulis dapat membuat penelitian melalui karya tulis ilmiah dengan lebih baik lagi sesuai materi, kerangka, dan data yang objektif. Bagi para pendengar atau audien dan para pengkaji dapat menyempurnakan kembali karya-karya ilmiahnya karena tidak ada satupun yang sempurna tanpa saran dan gagasan yang sifatnya untuk membangun. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga video pembelajaran yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.